Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun saat ini antum berbahagia. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Lafaz doa dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik dengan nomor hadis 2352. Dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis yang gharib. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dengan nomor hadis 4126, serta oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan nomor hadis 13530 dengan perbedaan redaksi yang sedikit. Banyak ulama yang mendoifkan hadis ini, seperti Al-Imam Ibnu Jauzi yang menuliskan hadis ini dalam kitabnya Al-Mawdu'at, dicantumkan dalam hadis-hadis yang palsu. Ada juga yang mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani dalam Shahihut Tirmidzi. Dan jika pun sahih, maka makna kata miskin dalam hadis ini bukanlah qillatul mal, sedikitnya harta, bukan, melainkan at-tawadhu' wal ikhbat, yang artinya rendah hati, khusyuk serta tumakninah, tenang. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-6 halaman 75 berkata, fa ammal haditsul ladzi rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ahyini miskina al-hadits fa innahu haditsun dha'ifun la yathbutu min jihati isnadihi lianna fihi Yazid ibn Sinan Aba Farwah ar-Rahawi wa huwa dha'ifun jiddan. Dan adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin." Al-hadis, maka sungguh hadis ini lemah, tidak kuat dari sisi sanadnya, karena di mata rantai sanadnya ada perawi yang bernama Yazid ibn Sinan Abu Farwah ar-Rahawi, dan ia sangatlah lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mengenai riwayat melalui jalur Anas ibn Malik yang dinyatakan gharib oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri, Al-Imam Ibnu Katsir juga mengomentari, wa fi isnadihi dha'fun wa fi matnihi nakaratun wallahu ta'ala a'lam. Di dalam sanadnya ada kelemahan, sedangkan di dalam matannya, redaksinya ada sesuatu yang diingkari, tidak sesuai nurani. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah memaparkan hadis ini di dalam At-Talkhis Al-Habir jilid ketiga halaman 109, beliau berkata, rawahu Tirmidzi wastaghrabahu wa isnaduhu dha'ifun wa fil babi an Abi Sa'id rawahu Ibnu Majah wa fi isnadihi dha'fun aidan wa lahu tariqun ukhra fil Mustadrak min hadithi Atha anhu wa rawahu Al-Baihaqi min hadithi Ubadah ibn As-Samit. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menganggapnya sebagai sebuah hadis yang gharib dan sanadnya lemah. Dan mengenai tema ini ada juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dalam sanadnya juga ada kelemahan. Dan hadis ini juga memiliki jalur lain dalam Al-Mustadrak dari Atha dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dari Ubadah ibn As-Samit. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya mengenai hadis ini, maka beliau menjawab, hadza yurwa lakinnahu dha'ifun la yathbut wa ma'nahu ahyini khashi'an mutawadhi'an lakinil lafdhu lam yathbut. Hadis ini memang ada, namun ia lemah, tidak kuat.
dan maknanya hidupkanlah aku dalam kekhusyuan dan kerendah hatian. Namun sekali lagi lafadz ini tidak kuat. Majmu Fatawa jilid ke-18 halaman 357. Lalu di halaman 326-nya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata lagi, Hadzal haditsu qad rawahu Tirmidzi wa qad dzakarahu Abul Faraj yakni Ibnu Jauzi fil Mawdu'at wa sawa'un sahha lafdhuhu aw lam yasih fal miskinul mahmudu huwal mutawadhi'u al khashi'u lillah laisal muradu bil maskanati adamul mal bal qad yakunu ar-rajulu faqiran minal mali wa huwa jabbar kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim malikun kadzdzab wa faqirun mukhtal wa syaikhun zanin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana 'abdun akulu kama ya'kulul 'abdu wa ajlisu kama yajlisul 'abdu fal maskanatu khuluqun fin nafsi wa huwa at-tawadu'u wal khusyu'u wal linu diddul kibr. Kama qala Isa alaihi salam fil Qur'an wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Surat Maryam ayat ke-32. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Baik sahih maupun tidak, maka makna orang miskin yang terpuji dalam Islam adalah orang yang mutawadhi', yang tawadu', yang khusyuk mengingat Allah, bukan miskin dalam artian ketiadaan harta benda. Karena faktanya ada orang fakir namun ia adalah orang yang sangat arogan. Sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah sabdanya, 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dilihatnya, tidak juga disucikan, dan bagi mereka ada adab yang amat pedih, yaitu raja atau penguasa yang suka berdusta, seorang fakir yang sombong, dan seorang yang manula namun dia adalah pezina. Dan bukankah Nabi selalu berkata, aku adalah seorang hamba, aku makan sebagaimana seorang hamba makan dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Kemiskinan adalah karakter dalam jiwa. Ia adalah tawadu', khusyuk, lembut, lawan daripada kata sombong, sebagaimana ucapan Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran, dan berbakti kepada ibundaku dan ia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dan di antara dalil secara bahasa bahwa makna miskin adalah tawadu' adalah sebuah bait syair yang berbunyi, masakinu ahlil hubbi hatta kuburuhum 'alaiha turabudz dhilli wa bainal maqabiri. Orang-orang miskin pemilik cinta hingga kuburan-kuburan mereka di atasnya tanah kerendah hatian di antara kuburan-kuburan lainnya. Masakin maknanya adillah, adalah orang-orang yang merendahkan hati dalam bait syair ini. Dan di dalam Kamus Besar Lisanul Arab karya Al-Imam Ibnu Manzur jilid ke-13 halaman 216 beliau berkata, wa aslul miskini fil lughatil khadi'u wa aslul faqiril muhtaju. Asal makna kata miskin dalam bahasa Arab adalah al-khadi', orang yang rendah hati, orang yang tunduk kepada Allah. Sedangkan muasal kata fakir adalah al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, maka makna Allahumma ahyini miskinan adalah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam ketawaduan, tunduk kepadamu, kekhusyuan, serta ketenangan dalam dan dengan mengingatmu. Dan jangan kau jadikan aku termasuk orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dan teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup video kali ini kita nukilkan nukilan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai pendapat Al-Imam Al-Baihaqi dalam At-Talkhis Al-Habir jilid ketiga halaman 109. Beliau berkata, wa wajhuhu indi annahu lam yas'alil maskanata allati yarji'u ma'naha ilal qillah wa innama sa'alal maskanata allati yarji'u ma'naha ilal ikhbati wat tawadu'. Dan maksud hadis ini menurut Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa beliau tidak atau bukanlah meminta maskanah yang artinya kembali pada sedikitnya harta,
namun beliau meminta maskanah yang kembali artinya pada makna al-ikhbat wa tawadu', kekhusyuan, ketenangan serta kerendah hatian. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت بسعيد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت بسعيد.